Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini, kami akan mengeksplorasi situs Astana Gede, salah satu situs dari sekian banyak situs yang ada di Tatar Parahyangan ini. Ini terletak di Kawali, Kabupaten Ciamis. Ikuti perkembangan berikutnya. Kami akan ditemani oleh rekan kita, Bapak Eman, petugas dari Dinas Purbakala setempat. Mari. Sobat TA2, ini adalah petunjuk menuju Batu Pangentengan, di mana menurut Bapak Eman, Pangentengan itu mawas diri ya? Iya. Betapa susahnya kita mengoreksi diri. Kalau mengoreksi orang lain, paling gampang. Kita melihat orang lain gampang, melihat diri sendiri susah. Iya. Seperti apa? Yuk kita lihat nih. Nah, ini yang disebut dengan Pangentengan atau batu cermin. Di sini disimpannya abu jasad Putri Diah Pitaloka atau Citra Resmi yang terjadi tragedi Perang Bubat. Jadi Diah Pitaloka itu meninggal dalam Perang Bubat, Pak ya? Iya. Beliau putrinya siapa, Pak? Ini putrinya dari Prabu Linggabuana. Beliau yang mau dipersunting sama Hayam Wuruk. Dipersunting oleh Hayam Wuruk tapi tidak jadi ya? Iya. Sempat terjadi ketersinggungan. Iya. Jadi gini, ini kan satu-satunya kerajaan yang tidak takluk sama Majapahit. Jadi Gajah Mada udah bersumpah, yaitu Sumpah Palapa itu. Jadi inisiatif Gajah Mada bahwa Putri Diah Pitaloka itu mau dijadikan upeti untuk takluknya kerajaan Galuh. Dari sini nggak mau kalau dijadikan upeti gitu. Lebih baik perang daripada takluk sama Majapahit gitu. Menyangkut harga diri sebagai bangsa Sunda ya. Iya. Oke, inilah batunya dan di sini adalah disimpannya abu dari Putri Diah Pitaloka. Pak Eman, kami melihat di sini ada kuburan, Pak ya? Iya. Kalau dilihat dari bentuknya ini kan kuburan Muslim, Pak. Betul? Iya, betul. Ada keterangan siapa ini, Pak? Beliau ini? Ya, kalau ini makam Ibu Anjung Sari, putrinya dari Pangeran Usman. Oh, putrinya Pangeran Usman. Iya, Ibu Anjung Sari ini dinikahi sama Dalem Adipati Singasala. Ya, kalau sekarang itu mungkin Bupati gitu. Bupati. Iya. Beliau bersama-sama dengan ayahnya menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh. Usain Darjuma menyebarkan dakwah di Kerajaan Galuh dan wafat di sini. Kalau sebelahnya? Kalau itu makam Eyang Saca Praja, beliau juru kunci. Oh, ya, yang mengurusi mereka ya. Iya. Ada keterangan tahun tidak, Pak, mengenai Ibu Anjung Sari? Kalau tahun itu nggak ada. Karena abad mungkin abad 15 berarti. Iya, abad 16-an lah. Oh, 16. Iya. Oke, dan berikutnya ini adalah sebuah batu yang masih dalam proses penelitian. Ya. Ada sedikit kayak pondasi ini, Pak. Ini pondasi ini juga apa? Ini pondasian itu bekas penelitian. Tadinya itu ketimbun. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti sekali waktu. Sini. Ikuti kami terus. Yuk. Ini apa, Pak Eman? Ya, kalau ini disebutnya Sang Hyang Linggahyang. Oh. Ya, di sini disimpannya abu jasad Prabu Linggabuana. Ayahnya dari Putri Diah Pitaloka atau Citra Resmi. Disebut Sang Hyang Linggahyang, ada yang mengatakan Sang Hyang Linggahyang itu penghormatan untuk laki-laki atau penghargaan. Ada tulisannya. Ini tulisan Kaganga. Kadanga. Kaganga. Kaganga. Ya, Arti Sunda Kaganga. kuno.
Artinya apa, Pak? Sunda kuno. Oh, Sunda kuno. Iya, ini. Tertulis Kaganga, artinya Sunda kuno ya? Jadi Kaganga itu tulisannya itu Sunda kuno. Oh, bentuk tulisannya. Ya, kan kalau Hanacaraka itu kalau dalam kendaraan itu udah dimodifikasi gitu. Oh, perubahan dari Iya. Kaganga ya? Apa kelanjutan, bukan perubahan? Lanjutan ya. Sobat, ini adalah tempat perabuan Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana, dan ini disebut juga Sang Hyang Linggahyang. Ini adalah tempat perabuannya yang ditaruh di sini, di sebuah batu yang agak menonjol seperti itu. Berikutnya Pak Eman, ini apa? Ini disebutnya itu Sang Hyang Linggabimba. Sang Hyang. Iya. Siapa beliau? Di sini disimpannya Abu Jasad Pramesuri Dewi Laralinsing, istrinya dari Prabu Linggabuana. Istri beliau ya? Iya. Disebut Sang Hyang Linggabimba itu yaitu penghargaan atau gelar untuk kehormatan perempuan, wanita, Iya. istri raja ya? Iya. Dan mitosnya itu disebutnya itu batu panyandaan. Arti panyandaan? Tempat menyender kalau udah melahirkan. Kan kalau dulu belum ada bidan. Iya, iya. Jadi yang sehabis melahirkan itu nyender di sini. Menyandar, Iya. panyandaan, ya. Dan mitosnya itu kalau kita udah nikah, istri kita belum dikaruniai keturunan, nyender di sini sambil minta kepada yang di atas. Gitu. Iya. Saya boleh nanya Pak Eman, ini kan dipagar, Iya. ya, pakai besi. Misalkan ada masyarakat yang lama berkeluarga lalu juga belum dikaruniai turunan, Iya. apa diizinkan untuk masuk, Pak? Kadang bisa. Itu Iya. menurut ini juru kuncinya ya. Oh, ada juru kuncinya ya? Iya. Ya, yang bertanggung jawab atas urusan ini ya. Oke. Oke, barangkali ada ya sebuah rumah tangga yang belum dikaruniai putra, boleh ya berikhtiar ke sini, ke Astana Gede ini, nanti bisa duduk di sini, hubungi para petugas yang ada di Astana Gede ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya Pangeran Usman. Assalamualaikum ya ma'asyiral jin muslimin. Ini adalah makam Pangeran Usman yang keterangan seperti apa, Pak? Beliau ini siapa, Pak? Beliau adalah Syekh Pangeran Usman. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh ini. Ini makamnya panjang, tapi ini bukan dalam arti orangnya tinggi. Iya. Ini Simbol, melihat ya? simbol bahwa melihat karena ilmunya. Ilmunya, Iya. perjuangan yang panjang. Iya. Ya, mudah-mudahan sekarang kebahagiaan yang panjang. Ya, amin. Oke, seperti ini makamnya, silakan diambil. Nah, berikutnya Pak Eman, mohon dijelaskan ini batu apalagi Ini prasasti-nya? disebutnya itu batu tapak atau yang disebut dengan batu kalender. Batu kalender, Iya, tanggalan ya? iya. Jadi kan kalau dulu itu nggak ada kalender seperti sekarang. Iya, iya. Jadi untuk menentukan hari yang baik untuk pertanian atau ada Pernikahan. pernikahan itu melihatnya dari sini. Jadi lubang-lubang itu mengandung arti. Tapi sekarang masih diteliti, belum ada pemecahannya. Ilmunya putus, Pak. Iya. Itu ada tulisannya itu anana atau anggana yang artinya menyendiri. Ini bekas, ada bekas kaki dan tangan, itu bekas Prabu Niskala Wastukancana, Subhanallah. adiknya dari Putri Diah Pitaloka. Adiknya Nila Wastukencana, adik dari Putri Diah Pitaloka. Iya. Jadi itu
Anggana atau Anana, artinya menyendiri. Ada yang mengatakan bahwa beliau semedi atau tapakur di sini selama 45 hari. Melihat 45 hari, ini ada 45 kotak. Dasarnya dari itu. Iya. Jadi hampir 1 hari beliau menuliskan di dalam guratan kotak itu ya. Iya. Meninggalkan nilai histori yang sangat tinggi nih dari sisi budaya. Inilah tempat kalender yang dibuat oleh Prabu Niskala. Prabu Niskala Kencana. Niskala Wastu Kancana. Mohon maaf, Niskala Wastu Kencana. Kami ke titik berikutnya. Maka mohon diberi penjelasan Pak Iman, Ya. ini apa? Ini bekas penelitian dari Unpad. Ini disebutnya itu altar. Jadi zaman dulu itu tempat penyimpanan sesajian zaman dulu gitu. Ya, altar, tempat persediaan sesajen untuk para dewa-dewa dalam keyakinan Hindu ya. Iya. Maka disebut altar. Berikutnya kita menuju prasasti. Ini disebutnya itu batu palinggih. Batu palinggih. Iya, atau batu penobatan. Iya, linggih duduk ya. Iya. Artinya dinobatkan. Iya. Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Raden Pamanarasa. Iya. Sebelum beliau pindah ke Bogor. Sobat, inilah penobatan Raden yang terakhir dari Raja-Raja Galuh ini adalah jatuh kepada Raden Pamanarasa yang bergelar Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Dalam satu filsafat bahwa Raden Pamanarasa punya tekad Anjajaring Karaton Punta Narayana Dewa. Artinya dipersatukannya raja-raja dan kerajaan di Tatar Parahyangan ini bersatu dalam satu panji Pajajaran. Ini adalah tempat yang disebut Batu Palinggihan, Iya. di mana disinilah beliau dinobatkan. Sobat Tia 2, saya merasakan aura sangat kuat ya. Nggak tahu, mungkin ini obsesi saya, barangkali karena saya orang Cirebon. Artinya bahwa leluhur kami memang juga dari Pasundan. Maka ketika disebutkan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, saya merasakan apa nuansa supranatural yang kuat. Merinding saya jujur ini. Subhanallah, saya beruntung diberi kesempatan dengan tempat palinggihan beliau. Artinya ketika beliau dinobatkan menjadi Raja Pajajaran. Inilah tempatnya. Semoga manfaat. Kita ikuti perjalanan berikutnya bersama Pak Eman. Baik, ini apa Pak Eman? Ya, kalau ini disebutnya prasasti 6. Disebut Prasasti 6. ya, disebut prasasti 6. Ini yang terakhir ditemukan yaitu tahun 1995. Terakhir. Tempatnya di sini memang ditemukannya. Di sini tadinya Terkubur. kelihatan pojoknya aja. Oh. Setelah diangkat ada guratan-guratan kalimat di sini Pak ya. Iya. Saya lihat. Sempat diterjemahkan nggak Pak? Alih terjemahannya ini Oh, ini alih bahasanya. Iya. Ini peninggalan dari yang artistik. Dari rasa yang ada, yang menghuni kota ini, jangan berjudi bisa sengsara. sebuah nasihat ya dari leluhur. Baik, berikutnya kembali kami menemukan prasasti yang bersebelahan. Mangga Pak Ini Iman. prasasti yang pertama. Ini yang bagus. Ini sekelilingnya itu tulisan. Iya. Slogan Kabupaten Ciamis, Mahayuna Ayuna Kadatuan itu melihatnya dari prasasti satu ini. Oh, simbol kota Ciamis diambil dari prasasti ini. Iya. Oke. Makanya Jadi- wajar ya kalau saya dengar bahwa budayawan Ciamis kemudian mengusulkan Kabupaten
Ciamis. menjadi Kabupaten Galuh ya. Iya. Kembali ke asal. Semoga ya hal itu bisa terwujud. Inilah prasasti yang ditemukan yang ada di Astana Gede. Baik, berikutnya mohon penjelasan Pak Eman. Ini prasasti ini apa lagi? Prasasti yang kedua. Di sini ada tulisannya dan alih bahasanya itu semoga ada yang menghuni kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Jadi dalam hal ini perang bukan berarti perang Fisik. angkat senjata. Jadi kita itu harus perang itu Perang hawa diri, nafsu. hawa nafsu. Iya. Memerangi diri sendiri ya. Iya. Arti perangnya di situ. Oke. Menarik ya, luar biasa sekali. Ini kalau saya lihat bersebelahan dengan ini ada seperti kuburan nih Pak ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari bentuk kuburannya kan Muslim ini Pak. Iya. Nisan ini kan. Iya. Ini ada kemungkinan ini para kerabatnya dari penyebaran agama Islam yaitu Syekh Pangeran Usman. Usman. Iya. Dan Adipati Adipati Singasala. Singasala. Mungkin kerabat atau penerusnya kan. Iya. Karena logika saya tidak mungkin almarhumah ini dimakamkan di sini jika tidak ada singgungan secara terah gitu kan. Iya. Ataupun minimalnya yang berkompeten di dalam wilayah Kawali ini. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Makam dalam Adipati Singasala. Iya. Ini makam Adipati Singasala. Beliau sama dengan Syekh Pangeran Usman. Satu masa ya. Iya, ini mantunya dari Pangeran Usman. Oh, dalam Adipati Singasala menantu dari Pangeran Usman. Iya. Berarti beliau suami dari Ibu Anjung Sari. Anjung Sari. Beliau bersama-sama dengan Pangeran Usman menyebarkan agama Islam di kerajaan Galuh ini. Makam Adipati Singasala ya. Iya, Tidak ada tanda tahun Pak ya? nggak ada. Nah, Kalau yang pojok ini makam Eyang Sancang. Eyang Sancang. Iya, Apa beliau berasal dari Sancang? bukan. Bukan, cuma Iya. nama ya. Iya, Nggak ada Beliau- kaitannya dengan Leweng Iya. Sancang nggak? nggak ada. Nggak. Beliau penasehat dari Adipati Singasala. Oh. Berikutnya kita akan menuju mata air Cikawali dan alun-alun Surawisesa. Iya, Pak Eman, saya melihat alun-alun Surawisesa kan adanya di depan tuh. iya. Apa nama saja atau gimana? Itu baru nama. Oh, nama ya. Iya, Tapi sesungguhnya berada di sini ya. iya, Kita akan menuju alun-alun Surawisesa Pak ya. iya. Apa itu Pak alun-alun Surawisesa itu? Alun-alun Surawisesa itu jadi tempat raja memberikan petuah atau pengumuman kepada rakyatnya zaman dulu gitu. Mereka disuruh kumpul ya, Iya. kemudian disampaikan pengumuman-pengumuman. Ya pola-pola peradaban masa lalu ya. Iya. Kita setelah sampai di mata air Cikawali, barangkali Pak Eman bisa menjelaskan ini apa Pak? Ya, mata air Cikawali ini dulunya itu tempat mandi keluarga keraton, termasuk Putri Diah Pitaloka atau Citra Resmi. Kita resmi ya. Iya. Masih utuh ya, berbentuk kolam. Artinya kolam ini sudah bentuknya begini atau memang dibuat Pak? Ini sudah direnovasi.
dulunya itu bulat seperti kuali. Oh, Cuma bentuknya ya. iya, bentuknya itu udah diganti. Dulunya itu kan nggak pakai batu, tanah bulat seperti kuali. Cuma ini kena longsor. Iya, iya. Erosi sini ya. Iya. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat bahwa mata air Cikawali ini sesekali dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk yang memiliki khasiat pengobatan. Wallahu a'lam. Tapi sepanjang bahwa nawaitunya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini hanya sebuah jalan wasilah, maka tentu sah-sah saja bagi yang ingin mencoba. Saya mencoba dan insya Allah mudah-mudahan jadi kesehatan buat saya dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya ya, saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat, sehat, sehat. Percaya tidak percaya, tapi apa salahnya dicoba. Buat saya yakin, karena bagaimanapun kandungan dari sebuah situs purba yang memiliki nilai sakral mungkin akan menjadi sebuah nilai manfaat sendiri. Persoalannya hanya satu, mintakan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wasilah. Sobat TA2, dari arah pintu masuk utama, jika ke kiri maka kita akan menemui beberapa makam. Satu diantaranya ini, punten Pak Iman, ini makam siapa? Makam Eyang Baya Nagasari. Baya Nagasari. Iya. Yang Nagasari. Baik, ada riwayat Pak? Ini hampir sama dengan Adipati Singasala. Oh, masanya itu ya? Iya. Masa Adipati Singasala. Nah, inilah makam Dharma Wulan. Dharma Wulan. Barangkali bisa dijelaskan apakah nama Dharma Wulan ini sebagaimana yang di Jawa Tengah, Pak? Bukan. Ini makam Dharma Wulan itu yaitu makam beliau adalah seorang penjaga di situs ini dulunya itu. Masa hidup beliau Zaman Adipati Singasala. tetap sama ya, Iya. dengan zaman pada masa Adipati Singasala. Baik, inilah makamnya salah satu penjaga yang ada pada generasi Adipati Singasala dan beliau bernama Dharma Wulan. Baiklah para sobat TA2, sampai disinilah eksplorasi kita mengangkat situs Astana Gede ini. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Iman. Ya, beliau adalah salah satu petugas dari Dinas Purbakala ya, Iya. dari Purbakala yang menemani dan mengantarkan kami. Dan semoga dengan eksplorasi ini menjadi manfaat untuk semuanya. Dan yang mau berkunjung silahkan ya. Jangan dengar apa yang disebut oleh oknum-oknum supranatural, yang aneh-aneh itu tidak mendidik. Mohon maaf ya, semua aman-aman saja, baik-baik saja. Tentu bahwa semua itu kita tetap menjaga kesopanan, ketertiban, dan membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah akan aman-aman saja. Seperti yang kami lakukan pada eksplorasi siang hari ini. Sampai jumpa pada segmen berikutnya dalam Nyucruk Galur Tatar Parahyangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.